Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Sirang turut menyalahkan Pokja Lelang dalam kasus dugaan korupsi proyek pasar Kecamatan Grogol, Kota Cilegon tahun 2018. Pokja Lelang disalahkan dalam proyek senilai 2 miliar rupiah itu karena telah turut andil dalam menjadikan CV Edo Putra Pratama sebagai pemenang lelang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Hakim Dedi Adisaputra saat menimpali keterangan 3 saksi dari Pokja Lelang dalam sidang yang digelar Senin siang, 19 Februari 2024. Ketiga saksi tersebut yakni Masudi, Gufran, dan Arofik Hidayat. Ketiganya menjadi saksi atas terdakwa mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon TB Dikri Maulawardhana, pejabat pembuat komitmen atau PPK Bagus Ardanto, dan pihak swasta dalam Septer Edward Sihol. Dedi mengungkapkan, kinerja Pokja Lelang awalnya sudah sesuai pada lelang pertama. Namun, pada lelang kedua, karena tidak ada pemenang lelang yang dianggap memenuhi syarat, maka diadakan lelang kedua. Pada lelang kedua ini, perusahaan yang dianggap tak memenuhi syarat justru dijadikan pemenang. Kondisi berbeda dengan Cevi Rizky Jaya yang awalnya bakal dijadikan sebagai pemenang lelang namun dibatalkan hanya karena tidak menunjukkan ijazah asli dalam dokumen. Pertanyaan Dedi tersebut dijawab oleh salah satu saksi dengan alasan sistem gugur. Namun, jawaban itu tidak membuat Dedi puas. Ia menuding para saksi dalam kondisi tertekan dalam memenangkan CV Edo Putra Pratama. Dedi meyakini bahwa Pokja Lelang tidak bekerja sesuai dengan hati nurani dalam menetapkan CV Edo Putra Pratama sebagai pemenang lelang. Dalam sidang tersebut, Dedi juga sempat membacakan berita acara pemeriksaan atau BAP para saksi. Dalam BAP tersebut terungkap bahwa Pokja Lelang tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen perusahaan. Menurut Dedi, dalam lelang proyek tersebut seharusnya tahapan yang pertama yang harusnya menjadi acuan. Sebab, selain CV Rizky Jaya, perusahaan lain yang ikut mendaftar semuanya tidak lulus secara teknis. Untuk diketahui, dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, CV Edo Putra Pratama ternyata tidak menggunakan tenaga ahli dalam proyek tersebut. Sebab, CV Edo Putra Pratama hanya meminjam sertifikat keahlian milik tukang ojek online bernama Mampe Aprianto. Hal tersebut terungkap saat JPO Kejari Cilegon Ahmad Afriansyah menghadirkan Mampe di Pengadilan Tipikor Sirang. Mampe mengungkapkan dirinya mempunyai 3 sertifikat keahlian yang digunakan dalam dokumen untuk lelang pasar Grogol. 3 sertifikat tersebut yakni manajemen proyek, bangunan konstruksi, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Mampe mengatakan, dirinya tidak pernah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan ketiga sertifikat tersebut. 3 sertifikat keahlian itu didapat dari mengurus melalui Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia. Mampe mengakui dirinya tidak memiliki keahlian sebagaimana dengan 3 sertifikat tersebut. Namun demikian, ia sedikit mengetahui pekerjaan di bidang konstruksi karena pernah kuliah jurusan teknik sipil dan pernah menjadi asisten mandor. Mampe menjelaskan, keterlibatan dirinya dalam proyek pasar Grogol tersebut berawal dari komunikasinya dengan Septer. Ketika itu, Septer menelponnya untuk meminjam 3 sertifikat keahliannya.